kita spread out gitu ya untuk inovasi-inovasi kemanusiaan yang memang base-nya adalah grassroots gitu atau akar rumput. Gitu. Jadi subjek utama yang teman-teman sendiri yang mengolah dan membuat ide ini menjadi sesuatu yang nyata. Bagaimana program ini mendorong inovasi komunitas untuk resiliensi bencana? Halo sahabat tangguh, disiarkan dari GA Expo Kemayoran Jakarta. Selamat datang di podcast BNPB edisi Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADEXCO tahun 2025. Kali ini bersama saya, Brian Situngkir. Membangun bangsa tangguh bencana yang berkelanjutan perlu adanya inisiatif gerakan dari semua sektor, tidak terkecuali masyarakat. Prosesnya dapat dimulai dari skala komunitas yang konsisten untuk berinovasi. Saat ini telah bergabung bersama kita Mbak Desi Putri Ratnasari selaku Communications and Information Officer dari Yakum Emergency Unit atau biasa disebut YEU, yang akan berbagi bersama kita terkait informasi ide resiliensi inklusif untuk hadapi bencana. Selamat pagi atau selamat siang nih Mbak ya. Selamat siang Mas Brian. Selamat siang Mbak, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Boleh mungkin disapa dulu teman sahabat tangguh kita di rumah. Oke, halo sahabat tangguh semuanya di rumah. Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Oke, bisa langsung saya mulai diskusi kita siang hari ini, Mbak. Bisa diceritakan awal mula YEU berdiri dan fokusnya pada isu kebencanaan, Mbak? Boleh. Oke, terima kasih Mas Brian. Jadi sahabat tangguh, Yakum Emergency Unit atau YEU berdomisili di Yogyakarta dan merupakan bagian daripada Yakum atau Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Nah, Yakum Emergency Unit sendiri itu memang dimandatkan dalam tanggap darurat kemanusiaan yang dengan sejarah historinya adalah kita banyak berdialog dan bertemu dengan krisis kemanusiaan di tahun awal-awal 2000 seperti konflik Ambon, konflik di Poso. Jadi memang awal mulanya adalah konflik sosial, gitu. Dan kemudian akhirnya di 2001 Yakum sendiri membentuk Yakum Emergency Unit untuk fokus dengan mandat utamanya adalah tanggap darurat di isu kemanusiaan. Oke. Jadi lahirnya itu pertama dari isu darurat kemanusiaan, betul ya? Betul banget. Baru sekarang berkembang, masuk juga ke bencana alam juga gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Saya pernah baca nih di website soal ide aksi nih, programnya YEU nih. Ya. Ini gimana sih? Bagaimana program ini mendorong inovasi komunitas untuk resiliensi bencana? Iya. Boleh. Jadi sebenarnya ide aksi atau ide inovasi aksi inklusi adalah bagian daripada program Yakum Emergency Unit dari global gitu Mas, namanya CLIP atau Community Led Innovation Partnership yang kami memiliki mitra global di Sudan Selatan, di Guatemala, di Filipina, dan di Indonesia adalah di Yakum Emergency Unit sendiri. Program ini sebenarnya atau proyek ide aksi kita menyebutnya seperti itu dari tahun 2001, 2020-2021, kemudian kita memiliki hingga saat ini sudah lebih dari 24 inovator lokal
kemanusiaan. Kita menyebut inovator sebagai mitra komunitas yang kemudian mereka membentuk dari mulai ide, kemudian mengimplementasikan hingga pelibatan-pelibatan kelompok beresiko ini hingga akhir sekarang sudah masuk ke dalam fase keberlanjutan seperti itu. Boleh tahu inovatornya itu full semua dari Indonesia atau ada dari pihak luar negeri juga sih, Mbak? Nah, kalau tadi Yakum Emergency Unit, kami memiliki inovator, 15 inovator di wilayah DIY untuk saat ini. Dengan yang fase sebelumnya, ide aksi 1, itu ada 9 inovator lokal. Dan kami juga memperluas ke wilayah lain seperti Palu, Mas, ada 2 inovator, dan bekerja sama dengan mitra lain seperti CWS, itu ada 5 inovator, dan juga 1 inovator di DKI Jakarta. Jadi memang kita spread out gitu ya untuk inovasi-inovasi kemanusiaan yang memang base-nya adalah grassroots gitu atau akar rumput. Luar biasa, ide aksi ini berarti program yang panjang ya, udah berapa puluh tahun tadi itu berdirinya ya? Iya, 5 tahun 5 tahun. 2021 sampai saat ini. Lanjut nih, Mbak. Bagaimana ide aksi melibatkan kelompok rentan agar inklusi jadi kunci resiliensi, Mbak? Betul. Jadi memang kami memiliki mandat tadi sebagai tanggap darurat kemanusiaan, dan kami melihat bahwa posisi sebagai CSO atau NGO lokal, kami ingin memperlihatkan bahwa komunitas lokal itu justru mereka lah yang harus berdaya gitu. Mereka yang memiliki persoalannya sendiri, sehingga dari mulai designing, dari mulai ide-ide itu mereka yang menggali sejak awal gitu. Bukan dari nol, tapi juga kita memberikan kapasitas capacity training gitu ya, peningkatan kapasitas, juga pelatihan-pelatihan dari sekecil kita melatih bagaimana menempel soal keuangan gitu ya, menempel bond gitu misalnya di kertas, kemudian juga belajar mengetik. Jadi masyarakat ini juga butuh untuk kita dampingi, tapi juga bukan sebagai kita melihatnya sebagai subjek aktif gitu. Jadi subjek utama yang teman-teman sendiri yang mengolah dan membuat ide ini menjadi sesuatu yang nyata seperti itu. Itu menurut saya kuncinya komunitas ya, selain mendampingi juga memberikan wadah untuk orang-orang ya kan. Betul. Terus selanjutnya nih, kira-kira apa tantangan terbesar dalam memastikan inklusi berjalan dalam inovasi kebencanaan? Iya, sebetulnya tidak mudah ya Mas, karena kalau dibilang dari nol juga tidak, tapi ketika ide aksi masuk untuk menawarkan nih teman-teman, kami memiliki pendanaan mungkin skala kecil gitu ya, tapi untuk masyarakat ini sangat berharga gitu. Bagaimana teman-teman bisa resiliensi dengan ide inovasinya teman-teman masyarakat sendiri gitu. Nah, hambatannya adalah tadi seperti pelatihan-pelatihan yang tadinya belum ada, sekecil bagaimana transparansi, akuntabilitas gitu ya, itu kita ajarkan. Kemudian juga soal mendokumentasikan mendokumentasikan hasil atau proses dari awal hingga kemudian capaian seperti apa itu kita ajarkan untuk mendokumentasikan foto story, kemudian documentation video dan sebagainya. Jadi benar-benar kita dampingi membuat proposal, membuat laporan keuangan, laporan narasi seperti itu. Tapi itu jadi serunya di situ. Iya, betul. Siapa tahu kan teman-teman di luar sana masih belum punya pengetahuan yang luas terkait hal tersebut tadi ya, Mbak ya. Yang selanjutnya nih, dari pengalaman ide aksi, ada contoh inovasi komunitas yang bisa menginspirasi di dunia industri. Ini saya lihat nih ada buku nih, kayaknya menarik nih sepertinya sih. Jadi ini adalah buku pop-up book kami yang memang kami rancang buat untuk bagaimana memperkenalkan ide inovasi aksi inklusi kami dengan lebih mudah gitu ya, punya gambaran. Saya ambil contoh satu adalah bambu Jawa jahit bumi. Ini dalam bahasa Inggris, kami membuat 2 bahasa. Nah, bambu Jawa jahit bumi ini ada di dusun Nganjir Gunung Kidul, yang dimana sebenarnya
ancaman mereka adalah selain longsor yang setiap tahun itu pasti terjadi, kemudian juga ada monyet ekor panjang yang ingin menghabisi lahan pertanian dari masyarakat, sehingga Karang Taruna Prima Gadung di sana, Karang Tarunanya itu berinisiatif untuk bagaimana nih caranya, karena kan mau nggak mau perekonomian ini akan berdampak ya dari hasil pertanian. Teman-teman membuat namanya trilogi bambu. Trilogi bambu, nah salah satunya adalah bambu Jawa Jahit Bumi ini. Nah, sebenarnya kalau yang bisa diaplikasikan atau diadopt oleh mitra industri ini sangat relate ya, bagaimana sebenarnya kita mengintegrasikan pengetahuan lokal atau indigenous knowledge itu dengan pengetahuan modern dari teman-teman mitra industri gitu. Kita ngomong soal inovasi itu nggak selalu muluk-muluk soal teknologi high teknologi, tapi juga benar-benar dibawa dan diangkat dari masyarakat. Justru karena mereka lah yang paling merasakan, mereka yang akan terkena dampaknya. Oleh karena itu sangat banget bisa untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra komunitas lokal, kemudian bagaimana mengintegrasikan si teknologi yang mitra industri ini miliki, misalnya anggaplah circular green economy misalnya seperti itu. Juga contoh lain misalnya soal yang kedua ini adalah soal sampah, Mas. Ini sangat penting banget dengan circular ekonomi gitu ya, dari sampah plastik kemudian dijual. Nah ini kan masih sistem yang sangat sederhana gitu. Nanti teman-teman industri itu bisa banget untuk membantu juga masyarakat jadi lebih mudah ya, lebih aksesibel lagi, betul. Seperti itu. Yang terakhir itu digalakkan pemerintah beberapa tahun belakangan nih, ekonomi sirkular gitu. Yang terakhir dari saya pertanyaan nih, ke depan bagaimana YEU melihat peran komunitas inklusi dalam menghadapi krisis yang lebih luas, terutama dari segi bencana alam, Mbak? Kami menginginkan ya untuk mereminder kembali sebenarnya bagaimana kolaborasi pentahelix gitu ya, Mas, kolaborasi dengan pemerintahan, komunitas, kemudian pelaku usaha atau bisnis, akademisi dan media. Ini sangat penting sekali bagaimana semua pihak ini berintegrasi bersama gitu. Jadi tidak berjalan seiringan, sehingga ketika jangan sampai ketika terjadi sesuatu bencana tapi itu sudah terjadi gitu. Tapi kita bagaimana mengantisipasi, ada sebetulnya aksi antisipasi seperti itu. Nah, beragam inovasi ini adalah salah duanya dan semuanya ini adalah sebagai bentuk aksi antisipasi sebelum terjadi bencana. Gitu. Sebelum saya tutup nih, Mbak Desi bisa diceritakan ke sahabat tangguh, booth-nya YEU yang ada di Adexco tuh isinya apa-apa saja, boleh sedikit? Jadi memang booth YEU kami sangat ingin menekankan soal potensi lokal atau potensi komunitas masyarakat ini juga justru menjadi inspirasi gitu untuk teman-teman mitra industri, pemerintahan gitu. Balik lagi bahwa ketika terjadi dialog gitu ya di booth dengan pemerintahan bahwa apakah ini seharusnya adalah kerjaan pemerintah gitu. Tapi kita sendiri sebagai NGO CSO gitu ya, kita terus bergerak berjalan bersama dengan komunitas dan juga tentu sangat butuh bantuan dari mitra pentahelix lainnya utamanya pemerintah gitu, dari kebijakan, dari juga soal sorot dari media seperti itu sih, Mas. Booth YEU ada di hall 1 di pojok. Ya udah. Saya sudah keliling-keliling, lihat-lihat. Baik, terima kasih Mbak Desi atas perbincangannya siang hari ini. Sahabat tangguh, demikian perbincangan seru kita di podcast Adexco 2025 episode kali ini. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk terus hadir ke GI Expo Kemayoran, Jakarta untuk mengikuti serunya kegiatan Adexco 2025 dan mengunjungi booth-booth yang ada di Adexco. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Salam tangguh. Salam tangguh.